Nah, maka kalau yang ada itu label halal, itu jatuhnya itu nanti bisnis. Karena pasti akan banyak pengusaha yang pengen produknya dibeli label halal. Tapi kalau yang ada itu label haram, maka jatuhnya bukan bisnis. Jatuhnya apa? Kewajiban bagi negara untuk melindungi rakyatnya, menunjukkan produk-produk mana saja yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, tentu saja kita semua mengikuti kegaduhan yang sedang terjadi, yaitu logo baru label halal. Baik teman-teman, tentu sudah banyak yang membahas ya, dari segi hotnya bagaimana, itu bisa dibaca apa, sementara dari segi logonya bagaimana. Dari yang pro mengatakan wah ini keren, ini ada nilai-nilai lokal, kemudian ada nilai-nilai dari Sorjan dan lain sebagainya. Yang kontra kemudian mengatakan wah kok jadi gunungan Jawa, terus yang luar Jawa bagaimana. Terus ada yang mengatakan wah ini bacanya bukan halal, ini bacanya halak dan lain sebagainya. Tentu saja saya tidak akan membahas di bagian itunya, akan membahas bagian lain. Tetapi sedikit saya mengingatkan bahwa perubahan logo label halal ini sebenarnya yang perlu disoroti bukan semata-mata soal hotnya, soal logonya, tetapi soal-soal lain yang mungkin lebih fundamental. Misalnya gini, pergantian logo label halal baru ini adalah penanda berpindahnya hak memberi label halal yang dulunya dari MUI menuju ke Menak. Nah, yang pro tentu saja mengatakan wah sudah bagus, sebenarnya memang yang berhak adalah negara, bukan ormas. MUI kan ormas, Kemenak milik negara gitu. Yang kontra tentu saja punya alasan sendiri, tidak percaya dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, di luar persoalan itu, di luar persoalan bahwa logonya bagaimana, hotnya bagaimana, itu hak MUI atau hak Kemenak, hak ormas atau hak negara, sebenarnya ada hal sedikit yang menggelitik di dalam persoalan label halal ini. Persoalannya begini, jika ada sebuah produk sudah memiliki label halal, artinya produk itu halal. Kalau produk itu makanan, berarti halal untuk dimakan. Kalau produk kosmetik, ya halal untuk digunakan dan lain sebagainya. Kita kembali kepada produk makanan. Jika produk itu sudah mendapatkan label halal, berarti otomatis produk itu halal untuk dikonsumsi. Pertanyaannya, kalau ada produk yang tidak ada label halalnya, terus bagaimana? Apakah kemudian otomatis produk itu tidak halal? Persoalannya kan begitu. Nah, bagaimana sebenarnya soal halal haram ini di dalam kaidah syarak, di dalam fikih. Jadi di dalam kaidah fikih itu ada perbedaan landasan dasar hukum perbuatan dan landasan dasar hukum benda, itu dua-duanya berbeda. Kalau landasan dasar hukum perbuatan, al aslu fil af'ali at-thayyibu fi hukmi syar'i. Al aslu fil af'ali, hukum asal dari perbuatan, at-thayyibu bi hukmi syar'i, terkait dengan hukum syara. Tentu saja kita sudah tahu. Misalnya di dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal misqala dzarratin, maka barang siapa beramal sebesar zarah, khairan kebaikan, yarah maka dia akan melihatnya, dalam artian dia akan dibalas. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran, barang siapa beramal sekecil zarah, apa itu syarran, keburukan, yarah maka dia akan melihatnya, dalam artian akan dibalas. Itu artinya seluruh perbuatan kita itu akan dihisab. Maka kaidah fikihnya menjadi al aslu fil af'ali at-thayyibu bi hukmi syar'i. Hukum asal dari perbuatan terikat dengan hukum syara'. Artinya semua amal itu harus ada landasan hukum syariatnya. Harus jelas statusnya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu kalau perbuatan. Tetapi kalau benda beda teman-teman. Kalau hukum asal dari benda itu berbeda. Hukum asal dari benda adalah al aslu fil asya'i al ibahah. Al aslu fil asya'i, hukum asal dari asya, benda. Al ibahah, mubah. Hatta yadullu ad-dalili ala tahrimiha.
sampai datang dalil yang mengharamkannya. Berarti hukum asal dari benda itu semuanya boleh, semuanya mubah sampai ada dalil yang datang mengharaminya. Misalnya, hurimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hurimat alaikum, kuharamkan kepada kalian al maitatu, bangkai, waddama dan darah, walahmal khinzir dan daging babi, wa uhilla li ghairillahi bi, dan sesembelihan yang disembelih selain dengan asma Allah, dan seterusnya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menyebut apa-apa yang diharamkan, bukan menyebut apa-apa yang dihalalkan. Sekarang bayangkan, kalau kaidah fikihnya itu bukan hukum asal dari benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, jika kemudian andai saja kaidah fikihnya itu hukum asal dari benda itu haram selama tidak ada dalil yang menghalalkan, maka nanti banyak sekali ayat yang harus didatangkan, karena benda itu sangat banyak itu. Apalagi nanti ada benda-benda produk baru, maka kemudian harus ada ayat baru, kan tidak mungkin seperti itu. Maka al aslu fil asyai al ibahah, hukum asal dari benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi seharusnya begitu. Jadi seharusnya yang dilabeli itu bukan yang halal, yang dilabeli itu yang haram. Soalnya kalau yang dilabeli itu yang halal, maka yang tidak dilabeli terus statusnya gimana? Statusnya haram. Kan nggak bisa begitu. Kalau yang dilabeli adalah yang haram, maka jelas ini haram, ini haram, ini haram. Yang tidak dilabeli bebas. Kan begitu. Itu sesuai dengan kaidah fikih. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, tentu saja ini tidak menarik. Di dunia industri ini tidak menarik. Sekarang mana ada pebisnis, pemilik bisnis makanan yang mendaftarkan produknya untuk dibeli label haram? Kan tidak ada. Kalau pebisnis yang mendaftarkan produknya untuk diberi label halal itu banyak. Nah, maka kalau yang ada itu label halal, itu jatuhnya itu nanti bisnis. Karena pasti akan banyak pengusaha yang pengen produknya dibeli label halal. Tapi kalau yang ada itu label haram, maka yang jatuh bukan bisnis. Maka jatuhnya bukan bisnis. Jatuhnya apa? Kewajiban bagi negara untuk melindungi rakyatnya, menunjukkan produk-produk mana saja yang haram. Bahkan tidak sekedar dilabeli haram. Yang haram tentu saja tidak boleh beredar. Kan begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jangan hanya ribut soal logonya bagaimana, khotnya bagaimana, dibacanya bagaimana, tapi kita lebih kupas mendalam tentang label halal itu harusnya seperti apa. Cukup sekian, tidak usah berpanjang-panjang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.